Update terbaru tentang perkembangan kasus Roy Suryo Panji CS. Tentunya kita tahu bahwa Roy Suryo Panji CS adalah merupakan pion-pionnya orang besar untuk menjatuhkan nama baik dan reputasi Pak Jokowi dan Mas Gibran, agar nanti Mas Gibran di tahun 2029 tidak menjabat menjadi wakil ataupun menjadi presiden, karena mereka ini adalah ketakutan. Dan yang lebih sadisnya lagi ini ya guys, diduga Megawati dan SBY adalah terlibat dalam hal ini. Karena apa? Karena AHY, anaknya Pak SBY yang merupakan putra mahkota Cikiyes, kebelet bahkan ngebet sekali untuk menjadi wakil presiden secara cepat. Sehingga makanya framing-framing jahat yang diutus, yaitu pion-pionnya dari Partai Demokrat termasuk Roy Suryo Panji CS ya, itu untuk mengulik-ulik ijazah Pak Jokowi bahkan Mas Gibran, banyak sekali yang terlibat. Sehingga mulai dari kasus Mas Gibran gitu ya, Mas Gibran dikasuskan digugat 125 triliun oleh Subhanpala. Ternyata Subhanpala adalah kader Demokrat. Begitu juga dari anggota DPR yang sekarang ini juga Beni ya, sudah menyentil Pak Jokowi juga, itu juga dari Partai Demokrat. Masih banyak sekali pokoknya yang disebut. Roy Suryo sendiri juga Partai Demokrat. Semuanya adalah dari Partai Demokrat, termasuk tentara itu ya, buton-buton itu ya, itu juga dari Partai Demokrat. Semua yang terlibat dari Partai Demokrat. Dan tidak kemudian juga, tidak kalah juga dari Partai PDIP ini juga harus bertanggung jawab tentang kasus ini ya guys. Dan tentunya ternyata ada udang di balik itu semua. Dan ternyata diduga juga SBY dan AHY ini adalah ternyata di dalam pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini ada musuh dalam selimut. Tentunya kita tahu ternyata yang mendesak sekali agar menjadi wakil presiden secara instan dengan berbagai cara, dengan menghalalkan segala cara, agar tujuan utama adalah ingin menumbangkan Mas Gibran, kemudian diganti wapresnya oleh AHY. Itu jelas. Kalau kita pilih ya guys, kira-kira nanti ya guys, di pemerintahan 2029 nanti, kalau ada kontes pemilihan presiden antara AHY, Mas Gibran, kemudian satu lagi itu anak presiden semua ya, Puan Maharani, kira-kira kalian pilih siapa? Kalau saya adalah tetap pilih Mas Gibran, karena Mas Gibran sudah berpengalaman ya guys dalam dunia pemerintahan, bahkan memimpin negeri ini. Oke? Dan kali ini ada pesan khusus dari Pak Prabowo terhadap Mas Gibran. Tentunya pesannya seperti apa? Sebelum kita melanjutkan tontonan lebih lanjut, tentunya kita tonton dulu cuplikan-cuplikan berikut ini agar kita tidak gagal paham. Jangan kecil hati. Engkau difitnah berarti engkau diperhitungkan. Udah yang pengen jadi presiden, gue kasih ilmu nih ya. Jangan takut difitnah. Saya dulu punya guru waktu saya masih muda. Saya kena fitnah 2-3 kali. Saya down. Tahu-tahu saya ngeluh ke guru saya, jangan kecil hati. Engkau difitnah berarti engkau diperhitungkan. Engkau difitnah karena engkau ditakuti. Loh, kok takut sama saya? Iya, engkau difitnah berarti kau disuruh hati-hati. Jadi siap dimaki-maki, siap dihujat, siap dicerca, siap difitnah, tapi terus berbuat yang baik untuk bangsa dan negara. Karena saya ngelihat Mas Gibran ini memang irit bicara, tapi sekalinya bicara mati semua tuh orang gitu. Iya, jadi nggak perlu terlalu banyak bacot, ya kan? Nggak, yang penting lakukan dan kerjakan gitu. Jadi orangnya tuh tegas, saya ngelihat itu tegas. Maksud Anda ini mainannya PDI Perjuangan begitu? Itu terlihat secara akal sehat publik mengarah ke sana. Ada intervensi Megawati misalnya, ada permainan yang kuat di mana Demokrat mengirimkan orang-orang terbaik mereka untuk terus melakukan pressure. Tapi Anda melihat apakah ini memang sengaja isu ini tetap dimainkan untuk memelihara sebuah isu untuk komoditas politik di 2029 begitu? Kata Faisal Assegaf ini membuat kita ingat ya bahwa
jauh-jauh sebelumnya Pak Jokowi pernah katakan bahwa ada orang besar, orang kuat di balik isu ijazah beliau. Ya. Dan jika benar Faisal Assegaf, maka kita sebetulnya turut prihatin ya. Kok Megawati dan SBY terlibat dalam penyerangan pribadinya Pak Jokowi. Pemirsa, sejumlah kader partai ditugaskan untuk ikut menuduh ijazah palsu milik mantan Presiden ke-7. Mesti sudah diakui keabsahannya oleh Universitas Gadjah Mada. Menurut mereka, eksistensi Jokowi mengancam karir Pangeran Cikas akan susah berkembang. Jika Jokowi tumbang, Wapres Gibran akan ikut tumbang. Menurut mereka, narasi-narasi ijazah palsu milik Jokowi akan terus digaungkan sampai masyarakat menganggap sebagai sebuah kebenaran. 10 tahun udah sakit hati, nambah lagi 5 tahun sakit hatinya. Gue cuma mau bilang, sakit hati itu emang susah ngobatinnya. Obatnya pun belum bisa ditemukan kepastiannya. Nih gue jelasin ya. Tapi kalau gue jelasin pada ngerti kagak ya udah, yang penting udah gue jelasin. Kalau ngerti kagak ngerti urusan lu, dan yang penting gue udah ngejelasin. Mas Gibran itu ya sayang, gue kasih tahu ya, dia itu akan otomatis menerima 7 bintang sipil atau kehormatan. Terus ini bintang-bintang yang diterima sama Gibran ya. Bentar gue baca, banyak banget, gue juga kagak hafal. Bintang Republik Indonesia Adi Pradana, bintang Bayangkara Utama, bintang Mahaputra Adipurna, bintang Penegak Demokrasi Utama, bintang Budaya Paramadharma, bintang Jasa Utama, bintang Kemanusiaan. Lu pada dapat bintang apa? Yang sakit hati bintang apa? Bintang 7 puyer. Bab ini ya guys, mau seberapa besar pun kalian benci dan sakit hati sama kabinet yang sekarang atau sama pemimpin presiden wapres yang sekarang, percuma say. Mereka itu udah sah dan dilantik. Gua itu jujur bukan pemuja Bapak Prabowo, bukan juga pemuja Mas Gibran, tapi gua adalah salah satu orang yang percaya bahwa mereka berdua ini bisa memajukan bangsa negara Indonesia. Menurut gua sekarang ini kita itu nggak perlu membenci siapapun pemimpin kita saat ini. Kita itu cuma perlu mendoakan yang terbaik untuk bangsa dan negara Indonesia. Udah ya guys, kubu-kubuannya udah, please banget, tolong banget. Ini udah berapa bulan berjalan dari sejak sebelum kampanye sampai sekarang dilantik pun kalian masih seperti ini. Sudah guys, stop. Mau kalian sakit hati sampai kayak gimana pun, mau kalian tantrum jungkir balik kayak gimana pun, semuanya sudah tidak bisa dipungkiri, sudah tidak bisa diubah lagi. Mereka sudah sah dan dilantik. Menerima kekalahan itu memang tidak mudah guys. Butuh jiwa besar, jiwa sportif. Buat kalian yang masih sakit hati, coba move on deh. Susah sih emang move on, tapi harus kan. Kadang keinginan kita itu memang tidak sesuai dengan apa yang kita mau, tapi kita nggak pernah tahu. Siapa tahu itu memang yang terbaik kan. Bye, salam damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Van Love Official. Kali ini saya akan membahas tentang kasus Roy Suryo Panji CS yang hingga kini masih berproses ya guys. Dan tentunya di balik dalang besar Roy Suryo Panji CS ini ternyata adalah Partai Demokrat yang selalu mendanai Roy Suryo Panji CS ini. Dan ternyata AHY sangat kebelet sekali, bahkan ngebet sekali ingin menggantikan Mas Gibran sebagai wakil presiden. Dan ini tentunya dengan berbagai cara yang sangat tidak relevan ya guys, bahkan dengan cara yang sangat kasar, tidak slow, tapi ini memang jelas sekali yang mengutus para pion-pionnya dari Partai Demokrat rata. Dan kali ini sudah jelas sekali akan muncul semuanya dari Partai Demokrat yang selalu selama ini menggugat ijazah Mas Gibran seperti Kesupan Palal, kemudian anggota DPRD ya, Beni ini juga sama, dia juga sudah membahas tentang ijazah Pak Jokowi ya, menjentil ijazah Pak Jokowi. Kemudian dari Indrayana, Denny Indrayana ini juga ini yang merupakan residivis, seorang koruptor dan sekarang menjadi pengacara Roy Suryo Panji CS juga dari Partai Demokrat. Bahkan masih banyak sekali dari Partai Demokrat yang tentunya semua menginginkan Mas Gibran dimaksudkan. Dan ini yang terjadi. Kita tonton dulu ikut ini ya guys. Pemirsa, sejumlah kader partai ditugaskan untuk ikut menuduh ijazah palsu milik mantan Presiden ke-7. Itu ya guys ya, jelas ya. Mesti sudah diakui keabsahannya oleh Universitas Gadjah Mada. Menurut mereka, eksistensi Jokowi mengancam karir Pangeran Cikas akan susah berkembang. Jika Jokowi tumbang, Wapres Gibran akan ikut tumbang. Menurut mereka, narasi-narasi ijazah palsu milik Jokowi akan terus digaungkan sampai masyarakat menganggap sebagai sebuah kebenaran. Nih jelas sekali ya guys. Jadi demi siapa? Demi AHY yang kebelet ingin menjadi wapres
Pak Prabowo gitu ya guys. Dan tentunya dengan berbagai cara yang tidak halal, bahkan dengan cara yang sangat licik dan curang dilakukannya. Dan ini jelas sekali kelihatan. Makanya Roy hingga sekarang dia masih punya bernafas ya, dan tidak ditahan karena bekanya orang besar. Dan tentunya kali ini pesan dari Pak Prabowo kepada Mas Gibran ya guys. Biasanya orang yang selalu difitnah dan dicaci maki ya, kemudian dihina, itu persis sama seperti dulu Pak Prabowo juga dicaci maki, dihina, tapi dia sabar dan akhirnya menjadi presiden. Dan kali ini pesan Pak Prabowo kepada Mas Gibran ya, pesan Presiden Prabowo, jika kau difitnah berarti kau diperhitungkan. Kita dengarkan statement berikut ini ya guys. Jangan kecil hati. Engkau difitnah berarti engkau diperhitungkan. Udah yang pengen jadi presiden, gue kasih ilmu nih ya. Jangan takut difitnah. Saya dulu punya guru waktu saya masih muda. Saya kena fitnah 2-3 kali. Saya down. Toto saya ngeluh ke guru saya, jangan kecil hati. Engkau difitnah berarti engkau diperhitungkan. Engkau difitnah karena engkau ditakuti. Betul sekali ya. Kok takut sama saya? Iya. Engkau difitnah berarti kau disuruh hati-hati. Jadi siap dimaki-maki, siap dihujat, siap dicerca, siap difitnah, tapi terus berbuat yang baik untuk bangsa dan negara. Nah itu ya guys, jelas sekali ya guys. Jadi ini pesan khusus untuk Mas Gibran dari Pak Prabowo, intinya harus siap meskipun difitnah, karena diprediksi bahwa nanti yang akan menggantikan Presiden Prabowo adalah Presiden Gibran Raka Buming Raka gitu ya guys. Dan tentunya kalau kita banding-bandingkan ya antara misalkan ini ya sama-sama putra anak presiden ya guys, seperti Mas Gibran, kemudian Puan Maharani juga anak mantan Presiden Megawati ya. Setelah itu AHY juga anak mantan Presiden SBY. Kalau menurut kalian ya guys, ketiga orang ini kira-kira yang menurut hati kalian yang cocok untuk menjadi presiden siapa? Kalau saya pribadi adalah tetap Mas Gibran ya guys. Kenapa saya milih Mas Gibran? Karena Mas Gibran sudah memiliki pengalaman yang sangat luar biasa. Mulai dari jadi wali kota Solo, kemudian menjadi sekarang wakil presiden. Udah keren itu guys. Belum dia juga dalam usaha bisnis. Artinya apa? Luar biasa. Dan Mas Gibran ini juga dia seorang sosok pemimpin yang tanggung jawab dan suka bekerja keras. Walaupun diam, dia tidak banyak bacot, tapi bekerja keras. Dibanding ini, maaf, AHY juga belum pernah pengalaman. AHY belum pernah punya pengalaman. Dia juga belum pernah jadi ketua RT, belum pernah jadi lurah, belum pernah jadi camat, belum pernah jadi apa, bupati, belum pernah jadi apa lagi, gubernur, oh jauh, enggak, terapa lagi. Dia hanya sekarang menjabat sebagai menteri pun itu karena didongkrak oleh Pak Jokowi. Tanpa Pak Jokowi, AHY akan tenggelam namanya. Karena apa? Jadi ini gini ya guys, jadi jasa Pak Jokowi terhadap AHY ini sangat luar biasa. Dulu namanya redup bahkan tenggelam, tapi sekarang sudah diangkat jadi menteri waktu itu ya guys. Dan kemudian dilanjutkan sekarang juga Pak Prabowo melanjutkan daripada kementeriannya itu ya guys. Dan kali ini itu, dan tentunya dibanding Mas Gibran tetap kalah pengalaman, tetap banyak Mas Gibran karena sudah pernah memimpin atau seolah-olah yang jelas sudah pernah jadi pemimpin. Sementara siapa? Puan Maharani, dia hanya hingga sekarang sebagai ketua partai, bahkan itu pun karena ibunya, dan menjadi DPR itu aja ya. Dan ya mendinglah ada pengalaman menjadi pemimpin. Tapi kalau AHY ini sama sekali tidak punya pemimpin. Jadi prajurit aja dia keluar ya, itu ya guys. Jadi prajurit TNI juga dia keluar. Nah ini, jadi orang seperti ini nih kalau kita bandingkan tetap Mas Gibran is the best ya guys. Dan kali ini ya SBY dan Demokrat adalah memang benar-benar dalang ijazah palsu dan pemakzulan Mas Gibran. Jadi memang dalang yang besarnya itu. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia sudah nggak bisa dan tidak bisa lagi ya untuk menutupi. Memang sudah jelas yang terjadi seperti itu. Semua yang mengulik-ngulik ijazah Pak Jokowi dan Mas Gibran adalah semua dari kader Partai Demokrat.
Ini adalah bukti yang konkret. Dan kita dengarkan SBY ingin AHY menggantikan Gibran jadi wapres. Wah, luar biasa. Kita dengarkan video berikut ini ya guys. Lagi aktornya, karena yang dikatakan bukan yang kalah pilpres, tapi yang ada dalam bagian koalisi. Warnanya biru, mantan petinggi negeri, anaknya ingin dijadikan pengganti. Jelas kan? Kan kemudian orang mengarah pada Partai Demokrat. Tetapi apapun itu, Bang Silvester, ketika kemudian narasi seperti itu, yang kasihan Pak Prabowo. Ini kan seakan-akan meragukan kapasitas kepemimpinan seorang Prabowo untuk menjaga kondusivitas antar aktornya, untuk kemudian bisa menegur pihak-pihak yang ada sebagai musuh dalam selimut. Ini yang akhirnya bisa merenggangkan hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Kalau Bang Silvester atau teman-teman lain yang menuding seperti itu dianggap sebagai representasi suara Pak Jokowi, gitu ya, sama guys. tidak Pak Jokowi. Kalau memang yakin bahwa ijazah Pak Jokowi asli, hadapi secara hukum, otomatis nanti ujungnya akan menjadi sebuah kemenangan kok. Cara Pak Jokowi juga menurut saya masih elegan yang dilakukan hari ini misalnya, ketika kemudian tapi Pak Jokowi gini Mas Oto, reuni. tapi Pak Jokowi bilang sebelumnya bahwa tokoh ataupun aktor besar politik ini dibalik tudingan ijazah palsu sudah diketahui oleh publik. Ya, itu juga menurut saya sebuah blunder dari Pak Jokowi yang biasanya sebagai seorang presiden gaya berpolitiknya nggak seperti ini. Ya betul, memang gaya Pak Presiden atau mantan Presiden ke-7 berpolitiknya tidak seperti ini karena memang sudah keterlaluan. Karena Pak Jokowi selama ini diam, sabar, bahkan dia direndahkan serendah-rendahnya, difitnah, dihujat, kemudian pencemaran nama baik komplit, tapi dia tetap sabar hingga sekarang ini ya guys. Dan karena manusia itu pasti ada batas kesabarannya, makanya dia harus melaporkan teroris ini, teroris Rismon ya. Ternyata teroris ini adalah suruhannya daripada dalang besar tersebut, yaitu Partai Biru, yaitu Demokrat. Blunder ya guys. Begitu ya guys, kadang-kadang ya menurut saya ini ya, AHY adalah musuh dalam selimut. Karena apa? Memang kadang-kadang kita kelihatannya baik-baik saja. Saya yakin Pak Prabowo juga pernah bilang bahwa nanti antara AHY dan Gibran pasti nanti akan menjadi pesaing ketika pemilihan presiden di tahun 2029. Kita tunggu aja ya guys. Bahkan dari peramal yaitu siapa ya, Roy yang bukan Roy Suryo tapi yang Roy siapa itu ya, yang seorang peramal itu ya, Roy apa namanya itu lupa saya ya. Dia meramalkan adalah bahwa nanti Pak Gibran akan menjadi presiden. Nah itu ya, itu ramalannya sangat Kiyoshi ya, ingat ya, Roy Kiyoshi meramalkan bahwa nanti Mas Gibran akan menjadi presiden atau wakil presiden di tahun 2029. Nah ini jelas sekali ya guys, dan inilah yang terjadi kali ini ya guys. Dan jelas sekali kali ini ya terbongkar ya, ternyata tujuan Roy Suryo Rismon Tiva CS ini adalah ingin mencekal Gibran maju jadi presiden. Jadi ketakutan guys, ketakutan gara-gara Mas Gibran sudah apa ya, auranya itu sudah presiden gitu ya guys, sudah terbaca. Bahkan nanti itu diprediksi, bahkan Roy tadi sudah memprediksi ya bahwa Mas Gibran di tahun 2029 akan menjadi presiden. Dan ini ternyata Rismon ini ketakutan juga, jangan sampai Mas Gibran jadi presiden. Nah kita dengarkan statement berikut ini ya guys. Tapi kalau kita bersatu agar Gibran ini tidak jadi presiden 2029, kita harus bergerak. Dia bergerak, ingin demo ya guys, agar Mas Gibran turun dari jabatannya sebagai wakil presiden. Ini sangat sama blunder ya guys. Jadi Roy Rismon Tiva ini adalah pionnya dari Partai Demokrat dengan tujuan untuk menumbangkan Mas Gibran. Setelah itu nanti bukan hanya Mas Gibran ancamannya, tapi akan merambah ke Pak Prabowo agar dimakzulkan semuanya. Ini wah kejam sekali ya guys ya. Jadi satu persatu mulai muncul dalang daripada ijazah palsu ini. Kita dengarkan statement berikut ini ya guys. Kalau menurut saya sih Pak Jokowi luar biasa hebat ya caranya. Oke. Tujuan akhir tuduhan ijazah palsu Jokowi ternyata melengsarkan Presiden Prabowo. Ini kan jelas. Karena di baliknya ada aktor berkepentingan yang tersangkut kasus hukum serta menguasai stasiun televisi dan partai terkutuk yang busuk dan licik. Wah, makin gak karuan aja kelompok keludung dungu ini. Kalau saja akhirnya dipaksakan ya. Dengarkan nih ya. Terjadi penahanan terhadap Roy Suryo dan Rismon ya.
ini akan berdampak kepada legitimasi publik terhadap Presiden Prabowo. Itu aja. Dampaknya sangat luas sekali, nggak main-main. Jadi, ya buat saya, dalam situasi seperti ini, Prabowo sebagai Presiden harus campur tangan untuk menyelesaikan kasus ini, agar tidak berkepanjangan. Tapi ketika dia membiarkan kasus ini, artinya apa? Ya, ada upaya ya, melegitimasi tindakan Polri yang sama sekali jauh dari semangat reformasi. Itu hati-hati, jangan main. Ke depan, publik, masyarakat akan demo. Ya. Sasarannya pada Presiden, bukan pada Jokowi. Sasarannya pada Presiden, bukan pada Jokowi. Kalau dilihat lebih dalam, sasarannya isu ijazah palsu ini bukan sekadar serangan ke Jokowi. Enggak. Ini justru bidikan peluru nyasar yang sengaja diarahkan untuk guncang-gancing kursi orang lain juga. Nah, betul sekali ya guys ya. Mereka luar biasa ini ya. Kalau bisa bikin Jokowi terlihat tidak sah, otomatis pemerintahan yang akan dijalankan Prabowo ikut tercoret. Jadi ini bukan sekadar serangan, tapi manuver putus asa yang tujuannya melebar kemana-mana kayak orang buang air tapi nggak nemu toilet. Nah ini guys ya. Dan ini menjelaskan satu hal penting. Mereka bukan sedang mencari kebenaran, mereka sedang mencari momentum. Ketika dilihat dalam konteks besar, isu ini ternyata punya pola yang persis sama dengan operasi politik lainnya. Lempar isu, buat gaduh, bikinkan keraguan publik, kaitkan ke legitimasi pemerintahan. Seret tokoh yang bukan target awal. Bangun narasi krisis yang seolah-olah butuh penyelamat. Iya, betul sekali ya guys ya. Dan siapa yang jadi penyelamat itu? Ya pihak yang sejak awal meniup isu. Mereka bikin masalah lalu berdiri paling depan pura-pura jadi solusi. Ini teknik lama, udah dipakai puluhan tahun. Dan tetap basi. Apalagi di era sekarang, publik jauh lebih paham, jauh lebih jeli, dan jauh lebih mudah mendeteksi siapa yang main drama demi kepentingan. Siapa main drama demi kepentingan. Jadi saya lihat ini ya guys, sangat blunder sekali. Ternyata kenapa kok kita bertanya Roy Suryo, Tiva, Risman kok kuat sekali kayaknya nggak bisa tersentuh hukum. Bahkan polisi aja, Kapolda Metro Jaya itu adalah seolah-olah dia nggak mau menahannya ya guys. Padahal dia jelas-jelas bukti untuk ditahan itu jelas sekali bisa. Ternyata memang ada backingan orang besar yang patut diperhitungkan oleh Kapolda Metro Jaya. Tapi saya yakin nanti Roy Suryo Panji CS, Rismon dan Tiva ini bakal ketangkap. Maksud saya bakal dipenjara ya guys, karena dia sudah banyak dosa yang dibiarkan. Kalau dibiarkan terus-menerus, ini bahkan akan berbahaya. Jangan sangat berbahaya sekali ya guys. Kita tahu bahwa ternyata jejak rekam Pak SBY ini adalah kena karmanya Pak Jokowi ya guys. Kita dengarkan catatan berikut ini ya guys. Pemirsa, AsiaSentinel.com, media online dari Hong Kong, merilis hasil investigasinya terkait kasus Senturi. Nah ini tentang Senturi, kita ingat ya guys, Bang Senturi ya. Asia Sentinel menyatakan ada 30 pejabat negara yang memang berniat mencuri uang negara. Mencuri uang negara ya guys. Senturi. Artikel hasil investigasi ini ditulis oleh jurnalis asing Asia Sentinel, John Bertelsen. Dalam artikelnya, Bertelsen menuliskan adanya dugaan konspirasi mencuri uang negara hingga 12 miliar Wah, ngeri ya guys, 12 miliar US dollar dilakukan melalui perbankan internasional. Artikel berjudul Indonesia's SBY Government Vast Criminal Conspiracy itu mengungkap 30 pejabat Indonesia yang terlibat skema pencucian uang. Skema pencucian uang. Hasil investigasi itu disebutkan merujuk pada analisa forensik atas berbagai bukti yang dikompilasi oleh Satuan Tugas Khusus Investigator dan pengacara dari Indonesia, Inggris, Thailand, Singapura, Jepang, serta beberapa negara lainnya. Ngeri ya guys ya. Nah, ini ya guys, jadi ternyata ada skandal Bank Senturi, ada 30 pejabat yang ingin merampok duit rakyat. Termasuk diduga lah SBY. Ya ini bayangkan guys, bukan sedikit ya guys, 12 miliar dolar Amerika. Waduh, berapa duitnya itu guys? Ngeri sekali ya guys, 12 miliar dolar Amerika. Yang jelas duitnya nggak bisa dihitung. Saking banyaknya korupsi. Ini tentang Bank Senturi yang dulu kita ingat ya guys. Dan bukan itu aja, kemudian ada proyek Ambalang ya, yang sekarang menjadi Candi Ambalang karena mangkrak, nggak dibangun-bangun ya guys. Itu di masa pemerintahan Pak SBY. Ini jelas sekali ya bahwa Pak SBY ini memang banyak skandal yang belum diselesaikan ya. Bahkan sekarang ada fitnah lagi kepada Pak Jokowi katanya tentang apa bandara yang ada di Poliwal Mandar ya. Sekarang ini juga lagi heboh. Ini juga yang ditujukan katanya Pak Jokowi. Padahal itu
adalah yang menyeluruh adalah di masa pemerintahan Pak SBY. Dan kalau seperti ini ya, kalau dipikir-pikir, wah sangat bahaya sekali ya guys. Dan perintah siapa ini? Dan kali ini ya, Roy tersangka ternyata tokoh Demokrat bermunculan demi AHY tadi ya guys. Dan kali ini ya, AHY digugat 99 triliun karena memalsukan aset partai. Ngeri juga ya guys, Pak SBY digugat 99 triliun karena memalsukan aset partai. Kita dengarkan statement berikut ini. SBY hendak digugat 99 triliun rupiah. Kubu AHY tawarkan 3 opsi kepada Muldoko. Coba saudara-saudara bandingkan dan bayangkan hanya dalam waktu 40 menit melahirkan seorang kedua yang adanya di ujung sana. Tidak pernah terjadi di Indonesia, dimanapun negeri ini. Tidak pernah terjadi. Ini baru terjadi di Bali. Yang mengangkat yang namanya Jenderal Purnawirawan Muldoko. Para pengkhianat, sadarlah. Dulu Anda dibesarkan oleh partai ini. Dulu Anda hidup dari partai ini. Hari ini Anda menjadi pengkhianat di partai ini. Suatu saat Anda akan terima hasil dari apa yang Anda lakukan di partai. Pertanyaan saya, salahkah kami yang Demokrat dibegal oleh SBY melalui aturan yang tidak sah di luar proses Kongres untuk dikembalikan Partai Demokrat menjadi Partai Rakyat, supaya dia ini jangan asal ngomong gitu loh. Karena apa? Dia ini kan saya orang dalam. Bahkan saya sendiri bicara empat mata, berdebat empat mata dengan yang terhormat SBY di rumahnya membicarakan dan SBY tidak mengelak. Dan ini tidak mengelak, bahkan dia bilang nanti kita perbaiki. SBY, ngeri ya guys, petinggi Demokrat sebagai ketua Dewan Pembina dan ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sudah menggoreng-goreng isu itu dikaitkan dengan. Nah jelas sekali ya guys, jadi Pak AHY ini ya, AHY ya digugat 99 triliun karena pemalsukan aset partai. Ngeri juga ya guys, wah parah ini ya guys. Dan ini tentunya kita menjadi sebuah pembelajaran yang sangat besar. Dan kali ini ya kita harus tahu bahwa selama ini Mas Gibran, Pak Prabowo dihujat, dicaci maki ya oleh gerombolan-gerombolan sakit hati. Ternyata memang percuma ya guys. Karena apa? Mas Gibran ini adalah mirip dengan ayahnya, yaitu Pak Jokowi. Karena apa? Cara pemimpinannya Mas Gibran ini mirip dengan Pak Jokowi karena dia sudah berpengalaman ya guys. Meskipun Mas Gibran tidak banyak bicara, tapi dia bekerja keras. Kita dengarkan teman dari Mbak Cijes yang luar biasa ini ya. Orang ini cantik tapi cerdas ya. Kita dengarkan ya guys. Tahun udah sakit hati, nambah lagi 5 tahun sakit hatinya. Gue cuma mau bilang sakit hati itu emang susah ngobatinnya. Obatnya pun belum bisa ditemukan kepastiannya. Nih gue jelasin ya. Tapi kalau gue jelasin pada ngerti kagak ya udah, yang penting udah gue jelasin. Kalau ngerti kagak ngerti urusan dulu deh, yang penting gue udah ngejelasin. Mas Gibran itu ya sayang, gue kasih tahu ya, dia itu akan otomatis menerima 7 bintang sipil atau kehormatan. Terus ini bintang-bintang yang diterima sama Gibran ya, bentar gue baca, banyak banget, gue juga kagak hafal. Bintang Republik Indonesia Adi Pradana, bintang Bayangkara Utama, bintang Mahaputra Adipurna, bintang Penegak Demokrasi Utama, bintang Budaya Paramadharma, bintang Jasa Utama, bintang Kemanusiaan. Lu pada dapat bintang apa? Yang sakit hati bintang apa? Bintang 7 puyer. Bab ini ya guys, mau seberapa besar pun kalian benci dan sakit hati sama kabinet yang sekarang atau sama pemimpin presiden wapres yang sekarang, percuma say. Mereka itu udah sah dan dilantik. Gua itu jujur bukan pemuja Bapak Prabowo, bukan juga pemuja Mas Gibran, tapi gua adalah salah satu orang yang percaya bahwa mereka berdua ini bisa memajukan bangsa negara Indonesia. Luar biasa. Menurut gua sekarang ini kita itu nggak perlu membenci siapapun pemimpin kita saat ini. Kita itu cuma perlu mendoakan yang terbaik untuk bangsa dan negara Indonesia. Udah ya guys, kubu-kubuannya udah, please banget, tolong banget. Ini udah berapa bulan berjalan dari sejak sebelum kampanye sampai sekarang dilantik pun kalian masih seperti ini. Sudah guys, stop. Mau kalian sakit hati sampai kayak gimana pun, mau kalian tantrum jungkir balik kayak gimana pun, semuanya sudah tidak bisa dipungkiri, sudah tidak bisa diubah lagi. Mereka sudah sah dan dilantik. Menerima kekalahan itu memang tidak mudah guys, butuh jiwa besar, jiwa sportif. Buat kalian yang masih sakit hati, coba move on deh. Susah sih emang move on, tapi harus kan. Kadang keinginan kita itu memang tidak sesuai dengan apa yang kita mau, tapi kita nggak pernah tahu, siapa tahu itu memang yang terbaik kan. Bye, salam damai. Ya, salam damai ya guys. Yang terbaik adalah
move on ya. Jangan yang barisan sakit hati yang selama ini menggugat, menghujat, memfitnah, apalagi mencemarkan nama baik Mas Gibran, Pak Jokowi, Pak Prabowo, tolonglah tobat sebelum terlambat ya guys. Ini ya, karena apa? Kita harus damai. Tapi kenapa? Memang ada aja yang namanya musuh dalam selimut. Kita dengarkan statement juga ini dari Mbak Cantik yang luar biasa ya juga ya guys. Dia cinta akan kedamaian dan berhentilah untuk menghujat, dan Mas Gibran, Pak Jokowi, Pak Prabowo adalah istri pers. Kita dengarkan statement dari ini ya guys. Karena saya ngelihat Mas Gibran ini memang irit bicara, tapi sekalinya bicara mati semua tuh orang gitu. Iya, jadi nggak perlu terlalu banyak bacot ya kan. Yang penting lakukan dan kerjakan gitu. Jadi iya betul. Orangnya tuh tegas, saya ngelihatnya tegas. Betul ya guys, jadi memang orangnya tegas. Meskipun Mas Gibran tidak banyak bicara, tapi dia bekerja keras dan tegas orangnya. Betul, saya sependapat ya guys. Gimana ya guys, kalau kita lihat ya guys, Pak Jokowi itu ya ada presiden yang kualitasnya di atas SBY dan Pak Soeharto. Kalah bila dibandingkan dengan era SBY dan Soeharto. Zaman Pak Jokowi pembangunan lebih maju. Tapi kenapa banyak manusia sakit hati dari gerombolan sana yang kemarin capresnya nggak jadi presiden, atau bahkan gerombolan yang ngebet atau kebelet ingin menjadi presiden atau wakil presiden? Kenapa kok bacot terus tentang Pak Jokowi, bahkan difitnah? Kita dengarkan ya ini kehebatan Pak Jokowi. Pak SBY apa yang dibangun? Gitu. Kalau Jokowi satu saja, udah selalu kita bicarakan bahwa tol saja ya. Di zaman Pak Jokowi 10 tahun dia membangun rata-rata 235 km jalan tol. Zaman SBY cuma 35 km per tahun, sama-sama 10 tahun. Betul. Apalagi zaman Soeharto cuma 18 atau 19 km per tahun. Jadi kalau dibilang achievementnya, pencapaiannya itu dibandingin SBY, Jokowi dari satu sisi aja jalan tol sudah 600% di atas. Nah, dengar tuh ya. Di atas Soeharto itu udah 1200%. Iya, betul. Itu saja, belum lagi yang lain-lain. Dan Jokowi lah presiden yang 10 kali datang ke Papua. Jokowi lah yang membangun bendungan di NTT. Dan banyak lagi, ada Freeport, ada segala macam, sudah berpuluh kali kita bahas. Tapi kalian kan membutakan diri. Membutakan diri ya. Mentulikan mata. Seolah-olah orang yang begini berjasa terhadap negara ini, kalian anggap itu tidak ada. Sakit kalian itu sebenarnya. Sakitnya parah kan. Cuma ya kami tahu karena kalian bagian daripada 16% dan 24% itu. Kami tidak berharap kalian bisa membaik. Memang sudah akut kalian parah. Iya, sakitnya sudah akut ya guys. Betul. Kalau orang sudah sakitnya sudah akut, parah banget, dia nggak bisa move on, bahkan dia selalu menjelek-jelekan lawannya ya. Seperti Roy Suryo Panji CS dan kawan-kawannya selalu menjelekkan Pak Jokowi dan Mas Gibran karena sudah penyakitnya akut. Kemudian siapa lagi yang pembenci-pembenci lain lah, banyak lah. Apalagi dari kader-kader Demokrat juga banyak yang membenci, termasuk AHY sendiri ini adalah musuh dalam selimut. Nah, karena apa? Kalau kita lihat dia sangat kebelet sekali untuk menjadi wakil presiden dan ingin menggulingkan Mas Gibran itu ya, dengan cara ya sebar-sebar pion tadi ya, seperti Roy Suryo Panji CS itu. Dan kalau ini sudah terjadi, ini akan sangat membahayakan sekali ya guys, sangat membahayakan sekali. Dan kita ketahui ya guys, bahwa di era SBY partainya adalah lumbung koruptor semua ya guys. Kita tahu banyak koruptor yang di masa pemerintahan Pak SBY. Karena inilah yang terjadi. Kita coba kayak inilah data pembangunan era SBY selesai di era Pak Jokowi. Jadi gini ya guys, pembangunan di era SBY itu semuanya pada mangkrak, termasuk pembangunan Ambalang, gedung para atlet itu mangkrak, sekarang menjadi Candi Ambalang. Kemudian jalur kereta api dan sebagainya, kereta api cepat, apalah pokoknya, jalan tol yang mangkrak, dan semua itu diselesaikan di masa pemerintahan Pak Jokowi. Itu kan luar biasa. Kita dengarkan statement berikut ini guys. Nah saudara, kami juga punya data yang dihimpun dari Harian Kompas. Memang ada sejumlah proyek pembangunan yang sebelumnya terhenti di era SBY dan dilanjutkan di era Joko Widodo. Pertama saudara, ada pembangunan ruas tol Pemalang Semarang. Ya, itu. Proyek ini tertunda sejak 2006 silam dan selesai saat Joko Widodo menjadi presiden. Lalu ada proyek pembangunan jembatan Putih Indonesia Timur, yakni ada di Ambon, yang tertunda sejak 2011.
Proyek ini, saudara, menelan biaya sebesar 772 miliar rupiah lebih. Dan selanjutnya ada proyek pembangunan Bandara Kertajati Majalengka, Jawa Barat yang dicanangkan Bandara Kertajati Majalengka ya. diresmikan di era Joko Widodo. Alasan proyek ini terhenti yakni pengalihan aliran sungai yang terdapat di ujung landasan. Selanjutnya, saudara, ada juga proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga Ya, uap di Batang. di Kabupaten Itu. Batang, Jawa Tengah. PLTU Batang termasuk dalam proyek yang awal dan juga tertunda Betul. karena pembebasan lahan. PLTU ini berkapasitas 2 kali 1000 megawatt. Proyek senilai $4 miliar Amerika Serikat ini dilanjutkan kembali pembangunannya setelah tertunda selama 4 tahun. Selain itu, ada juga tol pertama yang menghubungkan Balikpapan Samarinda dan merupakan jalan tol pertama di Kalimantan. Kemudian, proyek lain yakni tol Trans Sumatera yang mencakup panjang tol 2.000 Ini ya guys, jelas sekali ya. dari Lampung sampai dengan aksi saling sindir antara Partai Demokrat dan pemerintah ini sebenarnya sudah sering terjadi. Iya betul ya guys. Jika Anda ingat pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama, tepatnya pada 18 Maret 2016, Joko Widodo sempat berkunjung ke Wisma Atlet Hambalang Nah, Hambalang. yang proyek pembangunannya Mangkrak. di era Presiden SBY. Iya. Menurut sejumlah kalangan, langkah Jokowi ini merupakan sindiran keras terhadap Hmm. SBY, khususnya soal pembangunan yang berhenti karena kasus korupsi di era Iya SBY. betul lah. Saat itu, saudara, Presiden Joko Widodo sempat berujar, proyek ini sudah menghabiskan anggaran triliunan dan perlu keputusan secepatnya, kata Jokowi waktu itu. Jelas ya guys, jadi Hambalang memang sengaja Pak Jokowi tidak mau meneruskan karena itu terlalu banyak menghabiskan anggaran yang dikorupsi oleh gerombolan ini, Partai Demokrat ini ya guys. Luar biasa ya guys ya. Inilah kejelekan-kejelekan yang terjadi. Dan ambisi busuk ini juga bakal dilakukan oleh gerombolan ini Demokrat. Dan ini adalah ambisi yang sangat busuk sekali. Kita dengarkan statement berikut ini. Sudah jatuh tersungkur karena ulah sendiri, gagal tujuan di 2009. Semakin dia menghina dan menghujat keluarga Pak Jokowi, maka semakin hancur dan terpuruk elektabilitas dia di mata rakyat. Karena apa? Karena terlalu berambisius untuk menjadi wakil presiden atau ingin menjadi presiden Republik Indonesia. Dan kali ini ya guys, Rismon sudah mulai gila juga membawa nama-nama Pak Prabowo. Kita dengarkan statement berikut ini ya guys. Tapi kalau kita bersatu agar Gibran ini tidak jadi presiden 2029, kita harus bergerak. Dan kali ini ya guys, Megawati SBY Demokrat terlibat. Benarkah? Bukan hanya Demokrat saja yang terlibat tentang ijazah palsu. Kita dengarkan statement berikut ini ya guys. Kontroversi kasus ijazah Pak Jokowi. Maksud Anda ini mainannya PDI Perjuangan begitu? Itu terlihat secara akal sehat publik mengarah ke sana. Ada intervensi Megawati misalnya, ada permainan yang kuat di mana Demokrat mengirimkan orang-orang terbaik mereka untuk terus melakukan pressure. Tapi Anda melihat apakah ini memang sengaja isu ini tetap dimainkan untuk memelihara sebuah isu untuk komoditas politik di 2029 begitu? Saya mau mengatakan bahwa kentalnya keterlibatan intervensi Megawati itu sulit dihindari. Begitu juga Pak SBY. Dan kalau kita bedah ya, kalau misalnya diduga ijazah ini palsu, itu kan pemiliknya Jokowi. Tapi penggunanya siapa? Kan PDIP. Sejak Jokowi dari wali kota, gubernur, dan 2 kali presiden, itu juga memanfaatkan dokumen palsu. Kalau terbukti, maka bukan hanya itu yang diseret. Megawati dan PDIP juga bisa diseret karena hukum dalam rangka pertanggungjawaban kearsifan yang dianggap memang. Iya betul sekali ya. Pernyataan Faisal Asegaf ini membuat kita ingat bahwa jauh-jauh sebelumnya Pak Jokowi pernah katakan
bahwa ada orang besar. Iya. Orang kuat di balik isu ijazah beliau. Ya. Jadi memang benar ya guys, apa yang dikatakan Pak Jokowi itu, karena Pak Jokowi itu seorang politik yang luar biasa, bahkan seorang mantan presiden ke-7 yang sangat luar biasa juga. Jadi dia itu insting yang tahu ya guys, siapakah yang ingin menghancurkan nama baik Pak Jokowi dan Mas Gibran serta keluarganya. Tentunya ternyata di sini jelas sekali ya guys bahwa Megawati dan SBY ini adalah terlibat dalam hal kasus ijazah palsu Pak Jokowi, dan ini manusia ini harus bertanggung jawab sepenuhnya ya guys. Dan apa jadinya nanti kalau manusia-manusia seperti ini selalu membuat gaduh negeri ini, sehingga akan memperhambat perekonomian Indonesia yang sekarang lagi digalakkan atau lagi lagi digencar-gencarkannya oleh Pak Prabowo Gibran agar Indonesia menjadi sejahtera, aman, sentosa. Tapi kalau ada masih manusia-manusia seperti ini selalu mengganggu, ya Indonesia makin kacau. Ini harus segera dituntaskan. Oke, salam waras, salam NKRI harga mati, dan tetap semangat selalu buat kalian semuanya, sehat selalu, dan terima kasih buat kalian semuanya selalu senantiasa yang setia menonton video dari kami. Mudah-mudahan kehidupan kalian semua diberi kesehatan lahir batin, serta diberi keberkahan rezeki yang melimpah barokah. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.